Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Armansyah Muhtarom ingin menjelaskan tentang hak-hak atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan sistem konversi hak-hak perorangan atas tanah. Semoga video ini dapat bermanfaat. Hak-hak atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan sistem konversi hak-hak perorangan atas tanah. Pengaturan hak atas tanah, bahwa yang dimaksud hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Ini diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 4 ayat 1, yaitu atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat memberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum. Wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah. Menurut Sudikno Martokusumo, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, wewenang umum. Yang kedua, wewenang khusus. Wewenang umum bersifat bahwa pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atas sekedar diperlukan. Yang kedua, wewenang khusus yaitu bersifat khusus, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan hak atas tanahnya. Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria juga dijabarkan dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Juga hak-hak yang lain tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hak atas tanah antara lain: yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1966 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Lalu Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Lalu Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara. Terakhir, Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaannya.
Macam-macam hak atas tanah yang disebut dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria dan dalam pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak atas tanah ini tetap ada atau berlaku selama Undang-Undang Pokok Agraria masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Yang kedua, hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Macam hak atas tanah ini belum ada. Yang ketiga, hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah yang sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan karena mengandung sifat-sifat pemerasa, mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Pokok Agraria. Berdasarkan asal tanahnya, hak atas tanah dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam-macam hak tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah negara, dan hak pakai atas tanah negara. Yang kedua, hak tanah yang bersifat sekunder, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak tanah ini adalah hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas tanah milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa untuk bangunan, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Ada 2 macam perolehan hak atas tanah oleh seseorang ataupun badan hukum. Yang pertama, hak atas tanah diperoleh secara original. Nah, yang dimaksud original ini bila mana hak atas tanah diperoleh oleh seseorang ataupun badan hukum untuk pertama kalinya. Nah, macam-macam hak atas tanah ini ada 6. Yang pertama, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai yang terjadi atas tanah negara. Lalu yang kedua, hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai yang berasal dari tanah hak pengelolaan. Yang ketiga, hak milik yang diperoleh dari perubahan hak guna bangunan. Yang keempat, hak guna bangunan yang diperoleh dari perubahan hak milik. Yang kelima, hak milik yang terjadi menurut hukum adat. Yang keenam, hak milik yang terjadi atas tanah yang berasal dari eks tanah milik adat. Lalu yang kedua, untuk cara perolehan hak atas tanah oleh seseorang ataupun badan hukum ialah hak atas tanah yang diperoleh secara derivatif. Yang dimaksud hak atas tanah yang diperoleh secara derivatif ini bila mana hak atas tanah yang diperoleh oleh seseorang ataupun badan hukum secara turunan dari hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini, yang pertama, seseorang atau badan hukum membeli tanah hak pihak lain. Yang kedua, seseorang ataupun badan hukum mendapatkan hibah tanah hak pihak lain. Yang ketiga, seseorang atau badan hukum melakukan tukar-menukar tanah hak dengan pihak lain. Yang keempat, seseorang mendapatkan warisan berupa tanah hak dari orang tuanya. Lalu yang kelima, bila mana seseorang atau badan hukum memperoleh tanah haknya melalui lelang. Konversi hak atas tanah. Yang dimaksud dengan konversi hak atas tanah ini, perubahan hak atas tanah yang lama menjadi hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Tujuan dengan adanya dikonversikan hak atas tanah ini menurut sistem Undang-Undang Pokok Agraria untuk terciptanya suatu unifikasi hukum pertahanan di tanah air dengan mengakui hak-hak atas tanah terdahulu untuk disesuaikan menurut ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan untuk menjamin kepastian hukum serta-merta bertujuan untuk hak-hak atas tanah itu dapat berfungsi mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan konversi hak atas tanah secara garis besar diuraikan sebagai berikut. Pertama, hak eigendom. Hak eigendom dikonversikan menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam ketentuan pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria. Lalu yang kedua, hak eigendom ini kepunyaan pemerintah yang asing yang digunakan untuk rumah kediaman kepada perwakilan dan gedung kedutaan menjadi hak pakai. Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan itu. Lalu hak eigendom kepunyaan orang asing, orang yang berkewarganegaraan rangkap dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria menjadi hak guna bangunan sesuai ketentuan pasal 31 ayat 1 UU PA dengan jangka waktu 20 tahun. Lalu yang kedua dalam pelaksanaan konversi hak atas tanah air ialah hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud pasal 21 ayat 1. Lalu yang ketiga dalam pelaksanaan konversi ialah hak erfak untuk perusahaan kebun besar dan pertanian kecil. Dikonversikan ini bertujuan untuk hak guna usaha diatur dalam pasal 28 ayat 1 yang akan berlangsung selama sisa waktu erfak tersebut. Nah, waktu untuk erfak ini selama-lamanya 20 tahun. Lalu yang keempat, hak konsesi dan sewa kebun besar dalam jangka waktu 1 tahun harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar haknya dikonversikan menjadi hak guna usaha. Lalu yang kelima, hak opstal dan hak erfak untuk perumahan dikonversikan menjadi hak guna bangunan yang berlangsung selama sisa waktu hak opsta dan hak erfak tersebut, tapi selama-lamanya 20 tahun. Lalu yang keenam ada hak tanah memberi wewenang sebagaimana hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1. Nah, upaya menuju unifikasi dalam hukum tanah Indonesia. Yang pertama, keadaan hukum tanah Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria. Ada hukum tanah adat, hukum tanah barat, hukum tanah antar golongan, hukum tanah administratif, lalu yang terakhir ada hukum tanah suara pajak. Lalu tujuan adanya Undang-Undang Pokok Agraria yang pertama ada penghapusan atau mengakhiri hukum tanah kolonial atau Belanda. Lalu yang kedua, penghapusan pluralisme hukum tanah Indonesia. Yang ketiga, sekaligus menciptakan pembangunan hukum tanah Indonesia. Nah, hal ini menjelaskan bahwa hukum Undang-Undang Pokok Agraria ini bertujuan menuju unifikasi hukum tanah Indonesia dengan berlandasan kepada tujuan dari pembentukan tersebut. Konversi sebagai salah satu upaya menuju unifikasi hukum tanah nasional. Salah satu upaya menuju unifikasi hukum tanah nasional, khususnya dalam hal penghapusan pluralisme hukum tanah Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria ini mengenal suatu lembaga yang disebut konversi yang diatur dalam bab 4 ketentuan konversi pasal 1 sampai dengan pasal 9 dengan ketentuan pelaksananya. Nah, dengan kaitannya ini menurut Insinyur Sutarja Sudrajat dalam pertemuan konsultasi teknis Kepala Direktorat Agraria Provinsi Indonesia tahun 1987 di Jakarta mengajukan adanya konversi yaitu untuk penghapusan ajaz domain, lalu penghapusan hukum tanah. Nah, penghapusan hukum tanah terdiri dari suap raja, barat, dan administrasi. Sedangkan hak-hak atas tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria berstatus bekas tanah hak barat, bekas tanah hak adat, dan bekas tanah suap raja. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.